Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all students. Are you okay? Long time we have not seen, but I am sure you always keep spirit to study from home. All praises to Allah. We can meet again in English lesson. But before we begin our lesson, please read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you very much. Okay class, this is our last meeting. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir, ya. We will study reading comprehension. It is recount text. Ini adalah pertemuan yang terakhir, materi kita yang terakhir. Kita akan membahas tentang bacaan recount. Okay. Please remember that you have studied it before this class. Saya yakin Anda sudah mempelajarinya sebelum di kelas menengah atas ini, ya. Okay, let's start now. The aim of the lesson is understanding definition, purpose, and social function, generic structure, language feature, and kind and example of recount text. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk memahami definisi, ya, kemudian tujuan dan fungsi sosial, juga paragraf-paragraf pembangun, kemudian ketata bahasaan yang dipakai, lalu tipe-tipe atau jenis, serta contoh dari recount text, sehingga kita semua bisa menyusun kembali sebuah recount text dengan baik. Oke, let's next page. Kita lanjutkan mulai dari yang pertama, definition. Recount text is a text that retells a story about past events or experiences in the order they happened. Arti dari recount text adalah sebuah jenis bacaan. Ada kata re plus count. Re artinya kembali, count artinya kejadian, ya. Sebuah bacaan yang menceritakan kembali sebuah cerita kejadian tentang kejadian di masa lalu, atau bisa juga menceritakan tentang pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu. Oke, because kembali. Oke, berarti sudah terjadi. Next, purpose and social function. Tujuan dan kemudian fungsi sosialnya apa? To inform or retell past event to the audience. Tujuannya adalah memberikan informasi atau menceritakan kembali kejadian yang telah lalu kepada pembaca. Oke. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu generic structure. Generic structure adalah paragraf-paragraf pembangun. Bagaimana cara kita membuat sebuah recount text yang baik dan benar, ya. Paragraf-paragrafnya seperti apa? Kita lihat penyusun dari recount text ada 3, ya. Yang pertama adalah orientation, kemudian yang kedua adalah event or sequence of event, kemudian yang terakhir adalah reorientation. Orientation adalah pendahuluan. Pendahuluan ini adalah introduction the characters, ya. Memperkenalkan tokoh-tokohnya, sehingga we can answer who, when, where, ya. Kita bisa menjawab pertanyaan siapa, di mana, kapan. Oke. Kemudian generic structure yang kedua yaitu event atau kejadian, di mana kejadian ini menggunakan chronological atau urut-urutan waktu, ya. Jadi itu waktunya jelas, ya. State the chronological of the event, ya. Ada urutan-urutan kejadian di sini. Oke. Next, last, yang terakhir yaitu reorientation.
The orientation biasanya di sini akhir dari cerita, paragraf terakhir ya. Kalau orang bilang problem solving, the end of the story, give moral story ya. Akhir dari cerita biasanya semua jenis cerita itu ada moral message-nya. Oke. Kemudian yang selanjutnya language features ya, bagaimana dengan unsur ketatabahasaannya. Kita lihat unsur ketatabahasaannya. Yang pertama using simple past tense, menggunakan simple past tense ya, dimana kita tahu rumusnya bahwa simple past tense adalah dalam kalimat positif subjek plus verb 2. Kalau dalam negatif dan pertanyaan tidak lagi menggunakan verb 2, tetapi menggunakan auxiliary did plus kata kerja bentuk pertama, sehingga negatifnya menjadi subjek plus did not plus verb 1. Kemudian interrogatifnya, pertanyaannya did dulu, auxiliary did dulu, baru subjek yang melakukan, baru ditambah dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Oke, the second language features using conjunction, for example, then, before, after, menggunakan kata penghubung. Sebagai contoh, then, kemudian, before, sebelum, after, setelah. Oke, next. Selanjutnya yang kelima, kind of recon. Ya, di sini saya akan menjelaskan many types of recon. Ada berbagai macam jenis bacaan recon. Ya, jadi semakin lama ilmu digali itu semakin menemukan hal-hal yang baru. Ya, kalau dulu yang kita tahu recon itu dibagi menjadi dua, persona recon dan bibliografi recon. Nah, sekarang kita pelajari di sini. I give you 4 kind of recon. Ya, saya memberikan Anda 4 jenis bacaan recon. Persona recon, text retells past experience. Ya, jadi untuk recon yang jenis personal ini adalah digunakan untuk menceritakan pengalaman seseorang secara personal. Ya, jadi jelas seseorang itu gitu ya, personal. Oke, kemudian yang kedua, factual recon, a text retells factual information in the past. Ya, jenis ini adalah merekonstruksi informasi faktual di masa lampau. Ya, jadi di sini sudah terjadi ya, tetapi di sini merekonstruksi ya informasi yang faktual. Oke, jadi kejadian yang sudah lalu itu kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya. For example, contohnya police reconstruction of accident, past event report, historical issue. Ya, ini adalah contohnya. Kemudian yang ketiga, literary recon. Ya, recon yang jenisnya sastra ya. A text retells a romance to entertain the reader. Sebuah jenis bacaan recon yang menceritakan suatu roman yang digunakan untuk fungsinya adalah untuk menghibur pembaca, to entertain the reader. Next, yang terakhir, jenis recon yang terakhir yaitu procedural recon. Ada kata procedure ya. Procedure berarti di sini langkah-langkah ya. Bacaan recon procedural ya. A text which states the result of research and experiment by showing a process. Sebuah jenis bacaan recon yang menunjukkan suatu proses di masa lampau, digunakan untuk menyampaikan hasil eksperimen atau penelitian. Oke, jadi di sini faktual. Oke. Next. The last example of recon text, yang terakhir yaitu sebuah contoh bacaan recon. Ingat, remember that it is our last material ya. Ini adalah materi kita yang terakhir. So if you don't understand, please ask me by sending PM. Jangan lupa
untuk bertanya secara WA Japri ya. I will answer you. Oke. Kita lihat sekarang before I read it, I will resume. I will give you conclusion that recon adalah sebuah jenis bacaan yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman atau perjalanan seseorang di masa lalu. Oke. Ya, kemudian tenses yang dipakai adalah simple past tense karena menceritakan kembali. Oke. Seperti kita ingat, past tense yang dipakai dalam kalimat positif yaitu kata kerja bentuk kedua, kemudian negatif dan pertanyaannya akan menggunakan auxiliary date plus verb one. Oke. Kemudian generic structure-nya, hal-hal yang membangun, paragraf-paragraf pembangun dalam konteks ini ada 3. Yang pertama yaitu orientation, ya, dimana bagian ini adalah menampilkan informasi mengenai suatu kejadian dengan cara memperkenalkan tokoh-tokoh dan pelaku-pelakunya, ya, menyangkut siapa dia, di mana dan kapan. Kemudian yang kedua yaitu event, kejadian, dimana kejadian ini adalah menceritakan kronologikalnya, urut-urutan kejadiannya. Kemudian yang terakhir reorientation atau akhir dari cerita. Biasanya in this reorientation gives moral value, biasanya memberikan sebuah pesan moral. Oke, sekarang kita mulai look at the example. Lihatlah contohnya ya. I will read paragraph by paragraph and then I will decide, memutuskan what is the topic of the paragraph. Okay. Yesterday was the basis day ever. My friend and I went to the campus to do many academic activities there. In the morning, I spent time presenting a project given last week while my colleague assisted me, working behind the scan, and she operated the slides and resumed the presentation. Okay. Paragraf pertama ini, ya, kita lihat kelihatan sekali di sini adalah jenis recon, ya, karena yesterday, ya, di awal paragraf itu sudah ada long time ago, yesterday, 2 weeks ago, ya, itu adalah adverb of time yang dipakai di dalam past tense, ya. Di sini the writer explains, di sini penulis menceritakan, menjelaskan bahwa kemarin dia mengalami hari yang sangat busy, sangat sibuk, ya, paling sibuk yang dia alami. Yesterday was the busiest day ever, ya, bahwa kemarin adalah hari yang paling sibuk yang pernah aku alami, ya. My friend and I went to the campus to do my academic activities there. Ya, teman saya dan saya pergi ke kampus untuk melakukan kegiatan akademik. Nah, di sini ini adalah hal penting, ya. Ya, in the morning I spent time presenting a project given last week while my colleague assisted me. Ya, pagi-pagi sudah presentasi sebuah proyek, ya. Kemudian ditemani dengan teman-temannya, ya. Kemudian mereka bekerja sama, ya, dimana temannya mengoperasikan slide, ya, menjat slide yang akan dipresentasikan, dan juga menyiapkan resume untuk dipresentasikan. Next, and then second paragraph. Then we consulted the lecturer about our paper and our presentation. My lecturer said that our presentation was quite satisfactory, but the paper was not. We had to do a lot of corrections to the writing format, the choice of words, and the spelling.
It was shocking since we have composed it for over whole week. Surprisingly, we had to hand the paper this evening. Nah, yang kedua ini adalah event. Ya, di sini kejadian pentingnya apa? Ya, kejadian pentingnya apa di sini? Ada alur kejadian. Ya, we consulted the lecturer said that our presentation was quite satisfactory. Nah, kejadian penting yang mungkin membuat pembaca itu semakin penasaran bagaimana sih akhir dari cerita itu. Ya, oke. Bahwa kita itu berkonsultasi dengan dosen dan kemudian dosen mengatakan bahwa presentasinya itu sudah sangat memuaskan, tetapi papernya belum, ya, because we had to do a lot of corrections to the writing format, karena kita harus banyak melakukan koreksi di format penulisan, the choice of words and spelling, dan juga pemilihan kata dan spellingnya. It was shocking since we have composed it for a whole week. Surprisingly, we had to hand the paper this evening. Alhamdulillah sudah beres sampai dengan sore ini. Okay. Next, the last paragraph. Therefore, we revised the paper. We finished at 4 p.m. and soon we resubmitted it. Then we went to a meeting with Indonesia Mengajars Club in the campus hall. We discussed the teaching schedule for next month's teaching program. Ya, kemudian kita merevisi papernya. Kita sudah menyelesaikan sampai jam 4 sore dan kemudian kita mengumpulkan kembali. Dan kemudian kita pergi meeting dengan kelompok Indonesia Mengajar di halaman kampus. We discussed the teaching schedule for next month's teaching program. Ya, kita mendiskusikan tentang jadwal mengajar di bulan yang akan datang tentang program mengajar kami. Ya. Next, it was really a busy day. I came home at 10 p.m. and went to sleep directly. Nah, oke. Paragraf ketiga ini adalah akhir cerita, ya. Kemudian ditambahi dengan paragraf yang keempat ini adalah moral message-nya, ya. Itu really busy deh, ya. Hari yang melelahkan tetapi lega karena sampai pulang ke rumah itu jam 10 malam dan ingin tidur dengan cepat karena terlalu capek, ya. From the reading, we can conclude, dari bacaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa the title of the text is an academic activities, adalah sebuah kegiatan akademik, ya. Oke, karena dia sibuk di dunia perkuliahan dia. Oke, sehingga mungkin the best title is an academic activities. Oke, ya, karena di sini menceritakan dunia ruang lingkup dia di kampus, di pekerjaan kuliahnya, begitu. Oke. I think it is enough, ya. Maybe you find difficult vocab, mungkin Anda menemukan vocab yang susah atau kata-kata yang susah dipahami, but it is easy vocab, ya. Ini masih vocab yang sangat mudah dan biasa lazim dipakai dalam kegiatan kita sehari-hari. Okay. You can find Google or your dictionary to find the meaning, to translate it, ya. Okay. Please study hard, ya. And then don't forget to keep your health, and then keep praying, ya. Keep your spirit,
I am sorry if I have mistake. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.